Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam wa ruzziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung seorang muslim, apalagi dia mendapatkan rizki yang cukup sesuai yang dibutuhkan dan diperlukan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan puncaknya adalah ketika dia memperoleh nikmat dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk sikap qanaah, merasa cukup, bahkan merasa lebih, memandang banyak apa yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla untuknya. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan tegas bahwa seorang muslim itu beruntung dan berbahagia. Nah, aflah, betul-betul beruntung dan sungguh-sungguh bahagia. Nah, bukankah hal yang semacam ini adalah karunia yang besar sekali? Nah, anugerah yang begitu berharga dan sangat tinggi nilainya. Tetapi ada lagi nikmat yang lebih besar dari itu. Bukan sebatas dan sekadar menjadi seorang muslim seperti pada umumnya kaum muslimin. Namun nikmat yang lebih besar dari itu adalah kita mendapatkan kesempatan dari Allah Azza wa Jalla untuk kemudian mengenal hakikat Islam itu seperti apa. Melalui dakwah ahli sunnah, dakwah yang mengajak dan menyeru umat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafus saleh, tanpa ada tendensi duniawi, tanpa ada tujuan duniawi, tidak dikaitkan dengan apa-apa selain mencerdaskan kehidupan umat. Tidak ada tujuan selain ingin sama-sama beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembeda antara dakwah ahli sunnah dengan yang bukan ahli sunnah, walaupun mengaku sebagai ahli sunnah. Tidak ada tendensi duniawi. Nah, yang diinginkan adalah bagaimana umat Islam itu pintar, cerdas, berilmu. Yang diinginkan dari dakwah ahli sunnah, bagaimana umat Islam itu mempunyai semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Itu saja. Nah, liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tujuan dakwah ahli sunnah adalah mengajak umat untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak
tujuan yang ingin dicapai melalui dakwah ahli sunnah. Nah, kalau misalkan ingin mencari perbandingan, kita akan menemukan kenyataan bahwa dakwah selain ahli sunnah tujuannya bukan tadi. Maksud dan target yang dicapai bukan bagaimana umat itu beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu. Pasti ada unsur dan tendensi duniawinya. Nah, misalkan dakwah, walaupun casingnya, tampilan luarnya itu udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara sempurna. Ayat ini terus diulang-ulang dan disampaikan. Walaupun casing atau covernya ingin menegakkan syariat Islam, itu yang diserukan dan disampaikan. Tapi ternyata itu cuma tampilan luarnya saja. Ujung-ujungnya ya kedudukan dan kursi. Seperti dakwah Ikhwanul Muslimin. Nah, dakwah Ikhwanul Muslimin ujungnya ke sana. Duniawi. Nah, katanya partai dakwah. Sejak pertama kali dideklarasikan disebut sebagai partai dakwah. Tujuannya memperjuangkan syariat Islam melalui parlemen. Tapi pertanda dan alamat ketidakikhlasan di dalam berdakwah, ya ujung-ujungnya bukan lagi partai dakwah. Nah, sehingga di beberapa tempat dan beberapa lokasi anggota partai, anggota di legislatif itu orang-orang kafir, non-muslim. Ya sebut saja Partai Keadilan Sejahtera lah, PKS, di Papua, ya, di Denpasar, di Bali maksud saya, di Papua dan di Bali. Nah, anggota-anggota yang menduduki di dalam kepengurusan partai ada yang dari orang-orang kafir. Nah, karena bukan lagi partai dakwah. Yang dicari apa? Suara. Mendulang dukungan sebanyak-banyaknya. Yang didukung juga sama. Dalam pilkada, pemilihan kepala daerah, partai-partai yang katanya bernafaskan Islam disebut juga sebagai partai dakwah, ternyata yang dipilih dan diusung adalah calon yang kafir. Nah, ini sebagai contoh saja. Berarti ini bukan dakwah ahli sunnah. Kenapa? Yang dikejar itu suara. Nah, bagaimana mengumpulkan dukungan sebanyak-banyaknya, walaupun itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Nah, duniawi kan tujuannya. Nah, betul-betul duniawi. Adapun ahlu sunnah, alhamdulillah, merasakan betul sama sekali tidak ada tendensi ke arah sana. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan kursi yang dicari. Bahkan ahlu sunnah sama sekali tidak terfikir untuk memperoleh kedudukan seperti itu. Kaum Khawarij juga sama, tidak ada bedanya. Kaum teroris tidak ada bedanya. Maka Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad, ittaqillah. I'dil fa innaka lam ta'dil." Ya Muhammad, bertakwalah engkau kepada Allah. Engkau harus bersikap adil. Keputusan dan pembagian seperti ini tidak mencerminkan sikap adil namanya. Nabi SAW menyatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Kenapa kalian tidak bisa percaya kepada saya? Nah, zat yang ada di atas langit sana saja memberikan kepercayaan kepadaku. Kan sentimennya dunia, merasa nggak dapat bagian, kan itu. Padahal merasa sudah berjuang, merasa mengambil peran dan andil yang besar, kok tidak mendapatkan bagian. Nah, itu kaum teroris Khawarij. Tendensinya pastinya ke arah dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Contoh yang lain, Hizbut Tahrir, sama. Ya.
Kita yang mungkin pernah membaca atau mendengar, atau barangkali ada di antara kita yang pernah ikut bergabung dengan kelompok Hizbut Tahrir, selalu saja dan selalu materi yang diangkat terkait dengan kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh asing. Kemudian contoh-contohnya Freeport, Newmont, Blok Mahakam, Blok Masela, Blok Cepu, ya, gas alam, emas dan yang lainnya. Nah, itu yang diangkat. Perhatikan. Dalam buletin-buletin mereka, buletin Hizbut Tahrir, majalah-majalah mereka, majalah Al-Wa'i, dalam khutbah Jumat, buku-buku mereka, yang dibahas itu cuma kekayaan alam Indonesia. Kenapa kok justru dikeruk oleh pihak asing? Nah, padahal itu adalah anugerah yang Allah berikan untuk umat Islam. Ya kan, lari-larinya ke situ itu. Dunia. Nah, ujung-ujungnya ke dunia. La haula wala quwata illa billah. Kaum sufi dengan berbagai ormas-ormas yang ada di bawahnya juga sama. Penolan-penolannya, tokoh-tokohnya, nah, yang diulamakan dan dikiaikan, itu kan tujuannya akhirnya materi dan duniawi. Nah, bagaimana dia dihormati, bagaimana dia mendapatkan setoran, ya kan, dari umatnya, dari pengikutnya. Nah, ujung-ujungnya adalah duniawi. Fala haula wala quwata illa billah. Dan mereka-mereka ini serta yang lainnya itu tidak memperhatikan bagaimana upayanya mencerdaskan umat. Nah, ada semacam pembodohan, dibiarkan tetap bodoh. Nah, coba bandingkan dengan ahlu sunnah, ustadz ahlu sunnah, ulama ahli sunnah, yang selalu ditekankan terus adalah ngaji. Biar kamu itu pinter, biar kamu itu berilmu, ngaji loh. Kan itu. Itu yang terus didorong, ngaji biar pinter. Tidak dibiarkan dalam posisi jahil, tidak mempunyai ilmu yang cukup, bukan kemudian tidak meningkatkan kualitas ilmiahnya, enggak, tapi didorong terus untuk ngaji. Nah, itu ahlus sunnah. Alhamdulillah. Nah, nikmat ini harus disyukuri. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Nah, nikmat ini harus disyukuri. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah diberi kesempatan untuk mengenal dakwah ahli sunnah, dan bukan cuma sekedar mengenal, tetapi kemudian kita yakin sepenuh hati untuk menjalani hari-hari kita di dunia ini dengan menjadi seorang sunni salafi, mempunyai semangat untuk mempelajari dan menggali ajaran-ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan para ulama. Nah, kita yang alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla mengenal dakwah ahli sunnah, kemudian kita yakini sebagai jalan hidup ini sampai akhir hayat nanti, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan istiqomah untuk kita semua. Amin. Nah, ini harus disyukuri. Nah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selain bentuk-bentuk syukur lainnya tentu, tetapi yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini insyaallah adalah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diungkapkan dalam bentuk selalu sadar nah, bahwa nama baik Ahlus Sunnah
itu sudah melekat pada masing-masing pribadi kita. Sudah terlanjur melekat. Nah, sehingga tidak ada lagi penilaian pribadi. Sakarepku, ini kan yang tanggung jawab saya sendiri. Yang seperti itu sudah tidak terpakai lagi. Tapi sejak kita mengenal dakwah ahli sunnah, apalagi kemudian kita tingkatkan semangat kita untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, lebih lagi kita sudah mencetuskan dan menyampaikan secara jelas dan terang-terangan bahwa dakwah ahli sunnah adalah jalan hidup yang kita pilih. Lebih lagi ketika atribut dakwah, syiar dakwah itu sudah kita pakai, maka ingatlah selalu bahwa nama dakwah ahlu sunnah itu sudah melekat pada diri kita masing-masing. Maka dalam kita berbicara, bertindak dan berbuat, mengambil keputusan, pertimbangannya bukan lagi pribadi, tetapi pertimbangannya adalah dakwah ahli sunnah wal jamaah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ulangi kembali, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu sadar bahwa ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita, keputusan yang kita ambil itu sudah membawa nama dakwah ahlus sunnah. Maka berhati-hatilah di dalam berbicara, berhati-hatilah dalam berbuat dan bertindak, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masyarakat umum, kaum muslimin, mereka yang belum mengenal dakwah ahli sunnah sebagaimana mestinya akan memberikan penilaian terhadap dakwah ahli sunnah dengan mengambil sampel, contoh dari masing-masing kita, pribadi-pribadi kita. Ahlu sunnah itu bagaimana? Salafi itu seperti apa? Seperti si A, seperti si B, seperti si C. Karena mereka belum mengenal dakwah ahli sunnah, belum mengenal dakwah salafiyah sebagaimana mestinya. Akhirnya menilainya ya sempit. Salafi itu apa sih? Salafi itu bagaimana? Ya seperti si A, si B, si C, si D. Maka kita sebagai si A, sebagai si B, sebagai si C, sebagai si D, nah, harus menjadi cermin yang baik untuk nama dakwah salafiyah, nama baik ahlus sunnati wal jamaah. Jangan sampai nama dakwah ahlus sunnah, nama dakwah salafiyah menjadi rusak, kotor, ternoda karena kita sebagai si A, sebagai si B, sebagai si C, sebagai si D yang ternyata nas'alullah as-salamata wal afiyah, yang ternyata memberikan cermin yang buruk kepada kaum muslimin. Nah, ambil sekarang contoh kecil. Itu kan tadi masih rumusnya. Nah, kita ambil sebagai sebuah contoh kecil. Barakallahu fikum. Nah, yang satu cepat emosi, ya, marah dan membentak-bentak. Yang satu penyabar dan mau mengalah serta memaafkan. Nah, ini contoh kecil saja, barakallahu fikum, betapa penilaian terhadap dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah itu oleh kaum muslimin yang saya sebut tadi belum mengenal ahli sunnah, belum mengenal dakwah salafiyah sebagaimana mestinya, itu akan menilai dari person ini, orang per orangnya. Nah, si A orangnya temperamen, dikit-dikit marah, membentak, emosi. Padahal si A ini juga sudah
ngaji gitu. Udah pakai jenggot, celananya congklang, pakai jubah atau gamis. Nah, oknum ya. Sudah dikenal sering ngaji kembrobot. Gitu. Muridnya Ustadz Ridwan karo Ustadz Maimun lah. Atau Ustadz Harif dan yang lainnya. Orang terlanjur kenal ini wong pondok. Orang pondok. Tapi ini contoh ya, jangan tersinggung. Tersinggung enggak? Untuk memberikan untuk memberikan penjelasan kan harus ada contoh nyatanya. Tersinggung orang Abu Bed? Tinggal contoh bain gila. Cuma contoh aja. Bukan berarti betul-betul ada. Kan itu. Hah? Insya Allah ada. Loh, ya. Kok ngaku? Ini contoh aja, contoh lah. Bukan apa-apa. Karena kalau kita ngasih contoh di tempat yang lain nggak nyambung nanti, gitu kan. Karena kita sekarang ada di Brobot, di Ma'had Al-Mansurah Purbalingga, ya sudah. Itu kita jadikan contoh. Misal si A tadi orangnya temperamen, emosional gitu. Tapi sudah terlanjur dia atributnya itu salafi, simbol-simbolnya salafi. Kegiatan ibadah dia juga menunjukkan orang ini salafi kan itu. Orang melu gendurenan, orang melu tahlilan yasinan kan gitu ya. Orang melu kiye kan gitu ya. Tapi masya Allah di sisi yang lain orangnya temperamen, emosional, dikit-dikit marah, bentak-bentak, mau apa? Ini percaya atau tidak, tapi kenyataannya seperti itu. Kaum muslimin yang saya katakan tadi belum mengenal dakwah salafiyah sebagaimana mestinya. Itu akan mengambil kesimpulan wong salafi kuwe ya nesuan, ora sabaran, senangane bentak-bentak wong. Lah kae sih salafi ya kayak kuwe lho itu salafi. Paham maksud saya ini contohnya? Kan itu. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah karena sudah mengenal dakwah yang benar ini. Kita harus hati-hati dalam bertindak, berbuat. Ini sudah bukan membawa nama pribadi. Diingatkan, dinasihati. Kang, sing dadi wong yang sabaran lah. Aja sidik-sidik nesu. Sidik-sidik ya terus emosi. Kan itu. Terserah. Dinasihati masa bilang terserah. Sing tanggung jawab nyong dewek ya. Ya Allah, Kang. Enggak bisa dewek-dewek kayak gue kan ini. Ini sudah antum gue wis gawa nama dakwah. Enggak bisa. Enggak bisa kau kemudian beralasan ini kan tanggung jawab saya sendiri. Apa urusan orang? Masya Allah. Nah, sebuah kesalahan yang besar dan itu dosa. Ketika orang memandang jelek dakwah salafiyah disebabkan perbuatan kita yang salah dan keliru. Itu Anda berdosa. Membuat orang lain lari dari dakwah ini. Membuat orang lain benci terhadap dakwah ini. Nah, emosional orangnya. Maka nasihat untuk yang seperti ini, mbok ana lah. Mbok ana kan itu. Misalkan ada, sadarlah yang panjenengan bawa itu sudah bukan panjenengan pribadi. Orang akan menilai dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah dengan sikap panjenengan itu. Coba pikirkan ulang. Nah, pertimbangkan kembali. Nah, diganggu sama tetangganya, diejek sama tetangganya, dicemooh sama tetangganya. Ya. Sampai kemudian kalau bahasa kita difitnah oleh tetangganya, ya kan? Dibilangin inilah, dibilangin itulah, yang jelek dan negatif, sesuatu yang buruk dan menyakitkan hati. Sabar. Jangan temperamen, jangan emosi. Anda emosi, Anda datangi rumah tetangga Anda marah-marah dan membentak tetangga Anda. Apalagi sampai meludahi tetangga Anda. Apalagi sampai merusak rumah tetangga Anda. Yang menanggung akibatnya bukan hanya panjenengan sendiri. Yang menanggung itu adalah dakwah Ahlus Sunnah. Dosa apa enggak seperti ini? Dosa.
Akhirnya orang, salafi ya diajari kayak kue. Masyarakat kita cara berpikirnya simpel aja. Apalagi berita yang disebar ngerusak rumah tanggane. Kan gitu. Didoni misalnya. Diludahi. Masyarakat kita tidak akan berpikir jauh ke belakang, sebabnya apa ya, kronologisnya bagaimana, latar belakang kok sampai terjadi seperti itu bagaimana. Itu enggak berpikir jauh. Yang dipikir cuma beritanya, omahe tanggane dirusak karo wong salafi. Sudah. Pancen salafi kayak sudah. Pernah mendengar kata-kata seperti itu? Hah? Lebih parah? Ajalah, wes kowe bae lah, cukup. Ada yang parah-parah lah. Ya. Jazakallahu khairan atas kejujurannya. Kita bukan untuk mengorek kesalahan kita, tapi untuk evaluasi. Kan itu. Wah, Ustadz ini menceritakan aib Ahlus Sunnah di depan orang banyak. Loh, kan itu. Ini kan evaluasi, kritik untuk kita sendiri. Ya kan? Dalam rangka kebaikan kita juga. Nah, dalam rangka kebaikan kita juga. Masya Allah. Tapi kalau dalam contoh yang sama, misalkan tetangga mencemooh, mencaci maki, menjelek-jelekkan kita, ya, tetangga yang melakukan itu kan pasti berbicara di depan banyak orang. Wah, salafi kayak gini, salafi kayak gini, wah macam-macam lah. Orang itu berita jelek, informasi bohong dan dusta. Akhirnya tetangga dan masyarakat yang lain ngerti orang ini, ya, tetangga kita itu nggak suka dengan kita. Ada yang terpengaruh, ada yang diam nggak ngambil sikap, ada yang nggak percaya tapi tidak tersampaikan. Nah, suatu saat orang ini sakit. Orang ini sakit, kecelakaan atau mungkin sakit parah, dirawat di rumah sakit atau mungkin dirawat jalan. Ya. Masya Allah, Anda panjenengan sebagai seorang sunni salafi, karena tetangga panjenengan itu muslim statusnya, tapi jahil, nggak ngerti, belum paham. Nah, belum paham. Muslim, kaum muslimin biasa. Nah, Anda ikut bersama-sama menjenguk, bersama masyarakat menjenguk dia, ikut membantu dan meringankan biayanya. Nah, bahkan tetangga-tetangga yang lain hanya sekedar formalitas menjenguk sekali, padahal sakitnya 3 bulan. Sakitnya 3 bulan, tapi tetangga-tetangga dan masyarakat yang jenguk sekali, formalitas baiklah. Karena yang menjenguk orang sakit dengan niat ibadah kalau bukan ahlu sunnah siapa? Saya ulangi kembali. Yang menjenguk orang sakit dengan niatan ibadah kalau bukan ahlu sunnah siapa? Rata-rata yang kita temukan itu menjenguk orang sakit cuma formalitas. Kan itu. Ngetok stor wajah. Orang kepenak nek orang jenguk. Tapi ahlu sunnah kan niatnya ibadah. Jadi datangnya bukan cuma sekali. Sekali datang sendiri. Berikutnya bareng dengan tetangga-tetangganya. Masih diikuti perkembangannya. Oh masih sakit, masih dirawat, datang lagi. Perlu darah. Golongan darahnya sama dengan kita. Kita ikut nyumbang darah. Sampai sembuh kita rajin membantu, menolong, memberikan nasihat. Ini padahal orang tadi itu bencinya bukan main sama kita. Nah, yang kita lakukan itu bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka sum'ah, bukan karena untuk dipuji dan disanjung orang lain, bukan. Tapi seperti itulah ajaran Islam. Kita juga ingin mendakwahkan kebaikan secara hal, fi'lan, secara nyata, bentuk praktek di lapangan. Tidak ada kesempatan naik di atas berbicara di podium atau di mimbar, tapi kita punya kesempatan praktek di lapangan langsung. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, masyarakat dan tetangga-tetangga kita, ya, yang mengetahui cerita lama, nah, akan menilai panjenengan baik atau buruk, nggak seperti itu? Baik atau buruk, Pak? Namanya siapa? Siapa? Abu Ihsan, aslinya nggak apa-apa, Masya Allah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Aslinya mana Pak Rahmat?
Binangun. Dari sini berapa kilo? 15 kilo. Masya Allah. Ya 15 kilo. Jadi Pak Rahmat Abu Ihsan dari Binangun, setelah pakai jenggot, celananya cungklang, sering ke sini, itu masyarakat sudah menilai dakwah Ahlussunnah itu pada Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat baik, akhlaknya bagus, masyarakat akan menilai, oh Salafi itu orangnya apik, suka senyum, suka menolong, memaafkan, mau mengalah. Begitu ya Pak ya? Kan itu. Dan selama ini seperti itu Pak Rahmat G. Oh. Kok wallahu alam? Kepriwe jal? Loh, enggak. Selama ini Pak Rahmat bagaimana? Alhamdulillah. Itu yang saya maukan. Dan juga yang lain. Panjenengan jangan tersinggung ya kalau saya tanya ya. Iya. Ini kan evaluasi kita kan ya. Evaluasi. Kan itu. Sekarang kalau dalam kasus yang saya sebutkan tadi, masyarakat kaum muslimin itu akan simpati pada kita atau justru akan menyalahkan kita? Simpati. Karena apa? Tetangga-tetangga kita udah ngerti. Iki wong yang sakit ini tiap saat itu kan jelek-jelekan kita. Orang loh ini Masya Allah wong apik. Jan, susah golek wong kayak gila. Kita tiap hari dengar dijelek-jelekan orang ini, tapi dia malah yang paling terdepan membantu, menolong. Dan tetangga kita yang menjelek-jelekan itu kira-kira akhirnya akan berubah sikap atau tambah benci? Insya Allah berubah sikap. Baik akhirnya. Orang akan melihat sing jenenge Salafi gue, orangnya sabar, tidak pendendam, pemaaf, nulungi uang kan itu. Yang berbuat jahat kepada dia saja tetap ditolong, dijenguk. Masya Allah. Akhirnya orang pun menilai dakwah Ahlussunnah itu sebagai dakwah yang baik, dakwah yang hikmah. Nah, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, satu lagi lah. Sudah adzan Isya. Orang pintar itu satu contoh sudah cukup. Orang pintar itu satu contoh sudah cukup kan itu. Tapi karena panjenengan jauh lebih pintar, maka contohnya harus 2. Iya kan? Bahkan kalau pepatah Arab itu mengatakan al-labib takfihi al-isyarah. Orang yang cerdas itu isyarat saja sudah cukup, nggak perlu ngomong itu sudah cukup. Apa maksudnya? Nggak perlu bilang jangan, cuma isyarat. Oh iya, paham. Tapi jangan, antum harus begini. Hah? Ah itu. Berarti begitulah. Ini mohon maaf. Ini contoh nyata saya angkat ini. Bukan karena dapat laporan orang per orang, bukan. Tapi umum terjadi. Kita kan evaluasi lah, koreksi. Nah, ini masalah muamalah. Masalah muamalah. Kita ambil sebagai contoh adalah hutang piutang. Ini sering terjadi. Begitu enggak? Berani mengakui enggak ini? Ya beranilah. Ya Pak ya. Nah, gantian ini. Pak siapa namanya? Mas'ud. Masya Allah. Aslinya Tangkisan. Dari sini berapa jam? Berapa kilo? Masya Allah. Yang sana 15 kilo, yang sini 16 kilo. Kan itu. Pokoknya pulang pergi, ingat selalu hadis Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi Pak Rahmat Abu Ihsan dari Binangun 15 kilo, Pak Mas'ud ya, dari Tangkisan 16 kilo, Abu siapa? Abu Fakih dan yang lain-lain. Ingat sabda Nabi itu, barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama dengan ikhlas, Allah akan memberikan jalan mudah baginya masuk surga. Jadi dari rumah itu surga. Gitu. Optimis, berharap namanya. Ya kan? Berharap surga. Pulang dari sini capek ngantuk, surga. Gitu. Bukan untuk memastikan, kita nggak punya hak untuk memastikan, tapi untuk membesar-besarkan semangat gitu ya. Jadi misalkan rumahnya 16 kilo, 15 kilo, ada pengumuman taklim. Yang biasa nyebar siapa di sini? Nyebar informasi. Abu Bed. Misalkan ada nomor resmi dari Pondok Al-Mansurah. Hadiri taklim malam hari ini.
kan itu. Bersama Al-Ustaz Muhammad Rijal misalkan, atau Al-Ustaz Abdul Mukti Sutarman, kan itu. Aduh, kesel nyong ya. 16 kilo jal, kan itu. Capek, tapi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini jalan menuju surga iki. Jalan menuju pasar bae gelem kok. Jalan menuju pasar itu padahal pasarannya paing jauh 30 kilo. Pasarnya Legi, Wage, Pon, dikejar itu cuma untuk jualan. Belum tentu laku. Begitu kan? Itu ditempuh. Berangkatnya sebelum subuh. Pasarnya jam subuh. Tapi sebelum subuh udah bangun. Lagi ya. Kan gitu. Sudah pasti laku. Kalau ngaji sudah pasti laku, dalam arti sudah pasti bermanfaat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman udah semangat. Kan gitu ya. Begitu ya, Pak Rahmat Abu Ihsan dari Binangun, Pak Mas'ud dari Tangkisan, Abu Fakih dan yang lain-lain, kan itu. Contohnya apa tadi coba? Hah? Utang piutang. Di dalam Islam boleh berhutang. Di dalam Islam dianjurkan untuk memberikan hutang bagi yang mampu, membantu saudaranya, tetangganya, sahabatnya yang memerlukan, untuk kemudian asalkan kita mampu membantu, memberikan hutang. Boleh hukumnya. Apalagi dalam kondisi darurat diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Nah, tapi adab-adabnya juga harus kita perhatikan. Adab-adabnya harus diperhatikan. Salah satu adab yang harus diperhatikan adalah sesuai janji, tepat waktu ketika tempo sudah jatuh, harus dilunasi, segeralah lunasi. Nah, kita tidak perlu membahas panjang lebar karena secara syariat itu memang diperbolehkan hutang piutang. Ya, dengan rincian dan detailnya ada dalam pembahasan fikih. Tapi yang saya soroti, barakallahu fikum, adalah ketepatan. Bagaimana kita tepat untuk menunaikan janji, membayar atau melunasi ketika tempo sudah jatuh. Nah, itu penting sekali, barakallahu fikum. Si A, contoh yang ini ya, si A hutang. Nah, baru kali itu dia berhutang, baru sekali itu, karena darurat sekali, anaknya sakit, dirawat di rumah sakit. Dia perlu berhutang. Akhirnya dia hutang kepada tetangganya atau kerabatnya. Dia berjanji akan melunasi hutang tersebut maksimal 5 bulan. Maksimal 5 bulan. Dan itu. Jatuh tempo 5 bulan seperti yang sudah disepakati, ternyata dia belum mempunyai biaya untuk melunasinya. Merasa malu, tidak mampu, menghindar. Nah. Saudaraku, barakallahu fiik. Sikap dan perbuatan panjenengan yang menghindar ini, yang menanggung akibatnya bukan hanya panjenengan sendiri, bukan hanya panjenengan piyambak. Nah, nama baik dakwah ahli sunnah juga kena. Nah, kalau misalkan kerabat kita bisa terima dengan baik, dalam posisi lapang, mungkin gak ada masalah. Tapi kalau misalkan kerabat kita juga memerlukan biaya, juga sedang susah, sementara uang yang bisa digunakan ada pada kita karena dihutangkan untuk kita, akhirnya yang kena adalah nama baik dakwah sunnah. Oh, salafi itu ngapusi ya, salafi itu tidak tepat janji ya, salafi itu ngutangan ya. Udah, yang kena kita, bukan hanya kita, yang kena adalah dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah. Maka ketika mengambil sikap, bertindak, berpikirnya bukan diri sendiri, tapi ini efeknya terhadap dakwah bagaimana ya, efeknya terhadap nama baik ahlu sunnah seperti apa ya, itu jadi bahan pertimbangan. Barakallahu fikum. Maka jadilah seperti si B, ketika jatuh tempo waktu yang sudah ditentukan 5 bulan dari hari pertama berhutang, dan kita tidak mampu untuk melunasi pada waktu itu juga, maka kita dengan kesatria datang menemui kerabat kita sehari, 2 hari, mungkin 3 hari sebelum jatuh tempo tepatnya. Kita datang baik-baik, sampaikan terus terang permohonan maaf sekali, sampaikan saya bersalah. Nah,
Saya tidak ingin mencari-cari alasan, kan itu. Ini murni kesalahan saya, karena sampai hari ini saya belum mempunyai uang untuk melunasi hutang yang sudah saya ambil dari panjenengan, kan itu. Ceritakan sejujurnya, bukan dalam rangka mengeluh, bukan karena curhat, bukan karena cari alasan, tapi ceritakan sejujurnya. Sampaikan setelah putri atau setelah anak saya keluar dari rumah sakit waktu kemarin, nah ternyata belum sembuh sepenuhnya. Masih ada obat-obat yang harus ditebus, masih harus rawat jalan, kontrol. Saya pikir ketika saya berhutang kepada panjenengan, setelah lunas biaya perawatan di rumah sakit, anak saya pulang kemudian sembuh. Pertimbangan saya 5 bulan bekerja keras siang dan malam. Perhitungan saya itu sudah cukup mengumpulkan uang untuk melunasi hutang. Tapi ternyata Masya Allah, setelah keluar dari rumah sakit, ternyata anak saya tidak langsung sembuh. Itu malah harus kontrol, malah kumat lagi. Ya, obat yang harus ditebus dan yang lain-lainnya. Akhirnya saya nggak mampu membayar. Jadi saya bersalah. Saya mohon maaf, kan begitu. Kan begitu caranya. Alhamdulillah. Sehingga orang akan memberi nilai untuk dakwah Ahlussunnah, bahwasanya Ahlussunnah itu, dakwah Ahlussunnah itu mengajarkan dan mendidik untuk berani meminta maaf, untuk berani menyatakan bersalah, untuk berani jujur dan berterus terang. Masya Allah, salafi itu seperti takoni mas. Nek inyong mungkin Melayu sen. Tapi panjenengan Masya Allah, saya salut. Salutnya luar biasa. Jadi karena saya salut, maka saya titik-titik, ayo maunya apa? Maka saya titik-titik, maunya apa? Maunya apa? Saya ikhlaskan. Maunya kita kan gitu. Maka saya ikhlaskan saja. Bener mas, bener. Ya alhamdulillah kan gitu ya. Tapi kita enggak. Tidak, saya tetap bertanggung jawab. Wah salafi top banget ya. Terus diikhlasna tetap orang gelem. Kan itu. Luar biasa, tapi bener mas diikhlaskan. Matur nuwun. Kan matur nuwun. Tapi yang terbaik wallahu alam bisawab. Yang terbaik loh. Karena kita juga memikirkannya bukan pribadi. Kalau pribadi langsung iya matur nuwun. Tapi ini nama baik dakwah Ahlussunnah. Ini sekaligus ingin berdakwah secara fi'lan, halan, langsung dan praktek nyatanya. Mboten saestu mas. Saya sudah panjenengan percaya, kemudian panjenengan memberikan hutang pada saya sudah merasa bangga sekali. Saya sudah merasa terbantu sekali. Maka saya harus berusaha untuk membayar kepercayaan panjenengan. Saya tetap berkomitmen untuk melunasi hutang-hutang saya. Mboten mas saya ikhlaskan karena saya salut sama panjenengan. Mboten. Tetap saya punya komitmen. Walaupun mungkin waktunya agak panjang, lama, tapi saya punya komitmen untuk melunasi hutang saya. Tolong, mohon. Kan gitu ya. Tapi sudah, saya setu kan itu. Gitu, sudah. Usaha yang keras, kerja dan segala macam, mungkin jual sana, jual ini. Tapi yang dijual barangnya jenengan, jangan barangnya orang. Jual sana, jual sini, terus asal jual barang enggak. Jual barang sendiri kan itu. Harta ini sudah, jual lunasi. Tapi mas, saya setu, betul. Saya terima kasih sekali, sudah dibantu. Berbulan-bulan seharusnya saya lunasi, tapi jenengan masih memberikan tempo. Matur nuwun sangat. Kan akhirnya kira-kira nama baik Ahlussunnah tambah naik apa enggak itu? Top, Masya Allah, salafi ini jan. Ahlussunnah kayak wong brobot pondoke. Pondok brobot, Masya Allah orangnya top tenan, salut sekali. Bukan dalam rangka dipuji, bukan dalam rangka disanjung, tapi karena kita ingin mengajarkan dan menyampaikan dakwah Ahlussunnah seperti apa dengan cara praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas jalan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.